Defibrilator sangat dibutuhkan untuk membantu seseorang secara efektif pada saat mengalami serangan jantung. Defibrilator dibutuhkan secepat mungkin untuk membantu seseorang yang terkena serangan jantung secara tiba-tiba. Sumber Medikalogi. Defibrilator adalah peralatan elektronik yang dirancang untuk memberikan shock listrik dan dapat menyebabkan depolarisasi sementara dari jantung yang denyutnya tidak teratur, sehingga memungkinkan timbulnya kembali aktivitas jantung yang terkoordinir. Menurut tipe gelombangnya, defibrilator memiliki dua tipe, yaitu monofasik dan bifasik. Mengapa bifasik sekarang cukup banyak digunakan pada defibrilator? Karena berbagai penelitian telah membuktikan bahwa gelombang bifasik pada defibrilasi memiliki kemungkinan keberhasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan gelombang monofasik. Itulah sebabnya sekarang hampir semua produsen menggunakan teknologi bifasik. Lalu, siapa sajakah yang dapat menggunakan alat defibrilator? Penggunaan alat defibrilator jelas tidak membutuhkan pelatihan khusus. Semua orang dapat menggunakan alat defibrilator. Terdapat instruksi yang jelas mengenai tata cara dari penggunaan alat defibrilator. Lantas, di mana saja saya dapat menemukan alat defibrilator? Pada umumnya, defibrilator terletak di tempat kerja dan ruang publik seperti bandara, pusat perbelanjaan, pusat komunitas, dan stasiun kereta. Pada rumah sakit, alat defibrilator biasanya diletakkan pada tempat yang sekiranya sangat darurat, seperti ambulan, ICU, NICU, bahkan ruang operasi. Pada prinsipnya, prosedur pengoperasian defibrilator dibagi dalam 3 tahap, yaitu yang pertama, pemilihan besar energi mode pengoperasian, yang kedua, pengisian energi charge pada kapasitor, yang ketiga, pembuangan energi dari kapasitor ke pasien, discharge, serta posisi pasien dalam kondisi supinasi, agar dapat meletakkan pendel pada apex dan sternum. Saya Gusti. Saya Amanda. Di sini kami akan mempresentasikan tentang alat kami, yaitu defibrilator dengan sinyal vibrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengoperasian alat. Di sini terdapat gelombang monofasik dan bifasik, mode asinkron dan sinkron, dan terdapat indikator charge full dan discharge. Pada alat kami dilengkapi oleh LCD TFT 3,2 inch touchscreen dan terdapat 3 indikator gelombang, mode, dan charge full discharge. Lalu terdapat tombol charge dan terdapat 2 tombol discharge dan terdapat pedal. Lalu pada alat kami dilengkapi fuse dan saklar on off. Selanjutnya saya akan menjelaskan blok diagram secara teknis tentang alat ini. Saat main switch ditekan, rangkaian akan mendapatkan sampel tegangan dari PLN. Tekan tombol setting gelombang untuk memilih gelombang yang akan digunakan. Jika menggunakan gelombang monofasik, maka alat bisa digunakan dengan mode sinkron atau asinkron dengan cara menekan tombol setting mode. Sedangkan untuk gelombang bifasik hanya dapat menggunakan mode asinkron. Phantom EKG berfungsi untuk mensimulasi jantung buatan dan dapat membentuk atau mensimulasikan sinyal EKG yang kita inginkan untuk mode sinkron. Modul EKG berfungsi untuk menyadap aktivitas kelistrikan jantung atau sinyal EKG pada phantom EKG. Tekan tombol setting joule untuk memilih joule yang diinginkan. Kemudian tekan charge agar dapat dilakukan pengisian energi. Ketika ingin melakukan pemberian energi pada pasien, tekan tombol discharge. Tombol charge dan tombol discharge akan memberikan logika pada microcontroller
yang selanjutnya menginstruksikan proses charge dan discharge pada alat dengan mode asinkron. Namun, untuk mode sinkron yang membedakan hanya proses discharge. Karena mikrokontroler mendapat logika dari modul EKG dan tombol discharge yang selanjutnya memberikan instruksi untuk melakukan discharge pada alat. LCD TFT akan menampilkan nilai energi. Indikator LED akan memberikan indikasi bahwa pengisian energi pada alat telah tercapai dan akan memberikan indikasi pada saat pengisian berlangsung. Setelah proses charge aktif, proses pengisian kapasitor akan berlangsung. Komparator akan memberikan logika terhadap program untuk mengisi kapasitor. Rangkaian loop kapasitor blok berfungsi sebagai pengaman. Setelah energi sesuai, energi dalam kapasitor akan dibuang ke pedal atau pasien. Manakala proses shock berlangsung saat discharge berlangsung, dan indikator LED akan memberikan indikasi pembuangan atau discharge. Di sini saya akan menjelaskan cara pengoperasian alat defibrilator. Mula-mula kita tancapkan stop kontak pada kontak, lalu kita tekan saklar on off. Nah, di sini terdapat tampilan berupa LCD TFT touchscreen. Lalu kita tekan start. Nah, di sini terdapat dua gelombang, yaitu monofasik dan bifasik. Kita pilih monofasik dulu. Dan terdapat dua mode, yaitu asinkron dan sinkron. Pada asinkron itu tidak memperhatikan nilai puncak R, namun pada mode sinkron memperhatikan puncak R. Nah, di sini kita akan memilih joule pada 10, lalu kita tekan charge. Oh ya, pada mode monofasik indikatornya merah, dan pada mode asinkron modenya merah, warnanya merah. Lalu kita tekan charge. Nah, pada indikator berwarna hijau ini menandakan kapasitor telah penuh dan siap untuk dialirkan. Untuk mendischarge-nya, kita menekan kedua tombol ini pada pedal. Nah, pedal yang digunakan ini berupa stainless. Dan untuk membuangnya, kita menggunakan pembuangan pada alat sendiri dengan menggunakan stainless juga. Oke, saya akan melakukan pembuangan. Indikator biru merupakan indikator discharge yang menandakan bahwa nilai kapasitor yang tersimpan sudah teralirkan. Selanjutnya, di sini ada setting gelombang monofasik dan bifasik. Yang kita tekan sekarang monofasik. Monofasik lampu indikatornya merah. Lalu kita tekan yang sinkron. Untuk yang sinkron, dia discharge-nya tergantung dengan puncak R. Setelah itu lalu tekan setting joule. Setelah ditekan setting joule, tekan next, lalu akan muncul sinyalnya. Sinyal yang digunakan adalah sinyal ventrikular takikardi. Setelah sinyal keluar, kita lakukan back, atau bisa juga kita tekan stop untuk memfreeze sinyal agar bisa dilihat. Selanjutnya kita tekan back lagi. Setelah kita tekan back akan muncul tampilan awal. Alat kami dapat melakukan discharge pada gelombang monofasik mode sinkron dengan menggunakan sinyal ventrikular takikardi dengan baik. Kekurangan alat defibrilator kami yaitu gelombang bifasik belum dapat diuji karena alat ukur defibrilator analyzer tidak dapat mendeteksi nilai energi kapasitor yang telah kami alirkan. Sehingga, saran pengembangan alat untuk kedepannya adalah: yang pertama, peningkatan nilai energi joule pada alat defibrilator karena alat kami hanya menghasilkan energi sebesar 10, 20, 30, dan 50 joule saja. Yang kedua, menggunakan driver yang dapat menghantarkan tegangan DC lebih baik sehingga tidak ada delay saat mengalirkan tegangan DC. Yang ketiga, mencari studi literatur mengenai komponen kapasitor yang dapat membuat gelombang bifasik. Sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.